Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sampaikan materi terkait teknik pengelasan, yaitu las oksiasetilen dan juga las SMAW. Karena mulai dari pertama perkuliahan sampai dengan UTS nanti kita akan fokus pada itu, definisi pengelasan secara umum, lalu ngomongin las dengan menggunakan oksifuel, oksigen dan gas, lalu juga las listrik. Karena dua jenis pengelasan ini adalah dua jenis pengelasan yang paling lazim, paling banyak ditemukan di mana-mana. Seperti itu. Jadi yang saya sampaikan ini adalah hanya bagian kecil saja dari itu. Harapannya adalah teman-teman mahasiswa, saudara bisa mencari lebih banyak, menggali informasi dari berbagai macam sumber. Tidak hanya mengandalkan dari materi dari saya dan yang ada di Elitak saja, cari dari sumber manapun. Gitu ya. Oke. Ini adalah proses pengerjaan logam dengan nyala api, baik itu cutting maupun itu welding. Jadi ada pemotongan maupun pengelasan. Jadi termasuk di dalam di sini oksi cutting itu menggunakan gas oksigen dan juga ada oksi welding di mana pemotongan maupun pengelasan itu menggunakan gas oksigen dibantu dengan bahan bakar. Makanya namanya adalah oxy fuel welding (OFW). OFW oxy fuel welding menggunakan gas sebagai bahan bakar ditambah dengan oksigen untuk menghasilkan nyala. Jadi untuk pengelasan oksiasetilen, oksi apa itu adalah menggunakan gas bahan bakar dan ditambahi oksigen untuk menghasilkan nyala. Dinyalakan ada apinya. Tuh, nah yang paling lazim digunakan adalah bahan bakarnya menggunakan gas asetilen sehingga namanya adalah las oksi asetilen. Reaksinya bisa dilihat di sini, reaksi yang terjadi ketika panas nyala api itu sudah nyala, temperatur yang bisa dicapai itu bisa di atas 3300 derajat Celcius. Yang jelas panasnya ini sudah di atas dari titik leleh dari baja sehingga bisa dilakukan untuk pengelasan atau penyambungan logam. Seperti itu. Perlengkapan standar bisa dilihat ya, troli, pasti ada trolinya. Jadi pengelasan yang menggunakan 2 tabung itu selalu pengelasan gas. Benefitnya kita ngomongin pro kontranya, benefitnya, negatifnya. Positifnya adalah dia tidak perlu aliran listrik, jadi bisa dibawa kemana-mana selama gasnya masih ada. Tuh, kuncinya adalah punya pemati api, korek atau pemati apapun yang bisa menyalakan api. Ketika gasnya dinyalakan, tidak ada yang bisa digunakan untuk mati api, ya percuma, tidak bisa ngelas. Lalu tabung oksigen dan tabung asetilen jelas. Kalau kita oksiasetilen berarti ada gas oksigen, ada gas asetilen. Biasanya oksigen dia warnanya biru, asetilen warnanya merah atau oranye, coklat. Regulator dan alat pengukur. Di setiap ujung dari gas itu ada regulator untuk mengetahui tekanan sisa gasnya sisa berapa. Selangnya masing-masing selangnya itu nanti menyatu menjadi satu, masuk ke brander las dan pipa nozzle. Jadi brander ini adalah output yang dikeluarkan dari mixing atau menyamburkan dua macam gas. Kita memati api di situ. Ketika gasnya dinyalakan, brandernya sudah masuk lewat brander gasnya, kita nyalakan maka akan keluar api. Lalu kita bisa mengatur apinya segimana. Brander ada dua macam, brander yang digunakan untuk mengelas dan juga ada brander yang digunakan untuk memotong. Tuh, jadi beda ini. Lalu ada aksesori dan alat bantu macam-macam ya, seperti safety kitnya ada. Safety kitnya ada harus pakai goggle, kacamata, helm, harus pakai apron, sepatu safety, gloves, sarung tangan, macam-macam. Ini yang terjadi pada proses mixing gas. Jadi welding torch di sini adalah welding torch, bisa dilihat valve untuk gas oksigen, valve asetilen, ya kan, dimana ketika ini dibuka gasnya bisa masuk, asetilennya bisa masuk. Setelah itu terjadi pencampuran gas, mixing chamber. Mixer ini terjadi pencampuran gas. Ketika gasnya udah dicampur, dinyalakan maka apinya bisa keluar. Nah, apinya ini bisa disetting. Goggle, tip cleaner, spanner, cylinder key,
ya kan. Hoses, selang-selang, alat untuk potong, blender potong, ini blender las. Tipnya macam-macam tergantung diameternya mau bikin diameter berapa, apinya mau seberapa gede. Ini pemati api, korek. Oke, bisa dipelajari sendiri apa yang standarnya, ukurannya bagaimana, tabungnya, regulator, pressure gauge untuk mengukur keluaran gas yang mau dikeluarkan, torch handpiece, blender las, ya kan. Ada katupnya untuk mengatur campuran oksigennya berapa, asetilennya berapa, bentuk nyala api yang seperti apa. Ada nyala yang bisa digunakan untuk motong, ada nyala yang digunakan untuk menyambung. Berbagai macam pipa atau tip pipa nozzle itu ada ukurannya. Selang yang digunakan, nah ini sama seperti yang tadi, ini bagian-bagiannya, penyambung selangnya, oksigennya masuk, asetilennya masuk, mixernya di sini. Dan ada katup-katupnya, 67 ini katup, ada katupnya 6 sama 7 katup. Di sini terjadi pencampuran gasnya, oksigennya masuk berapa, asetilen masuk berapa, lalu masuk sini bisa dikeluarkan, dipatik, lalu keluar. Aliran kuat oksigen dalam pipa oksigen diatur oleh bukaan katup di atas. Berusaha menarik asetilen dari dalam rongga handle. Debit asetilen ditentukan dengan mengatur katup asetilen yang terletak di bagian bawah. Oke. Proporsi campuran gas dikontrol secara konstan, khususnya untuk pengelasan non-ferro atau baja paduan. Oke, debit campuran gas yang mengalir melewati lubang tip meter kubik per detik dalam setiap suhu dan tekanan yang ada adalah merupakan perkalian dari meter kuadrat luasan dari pipanya berapa, berarti kan menggunakan luas dari tabung, lalu kecepatan aliran gas rata-rata. Itu juga koefisien debit airnya, gasnya. Oke, ini karakteristik dari torch, bisa dilihat. Lalu injektor tekanan, dia kalau misalkan ukuran tip 1 sampai 7 semakin gede ukurannya, maka ketebalan plat yang bisa dilas itu semakin tebal dalam satuan milimeter. Debit asetilennya bisa makin gede. Intinya ukuran tipnya makin gede, gas yang dihasilkan makin banyak. Ya tergantung, dan juga bisa mengelas logam yang ukurannya lebih gede. Oke, arah, sudut, dan posisi torch dalam las oksiasetilen. Ini jadi yang kembali dari definisi pengelasan itu adalah terjadinya penyambungan antara dua logam yang dikarenakan oleh panas. Untuk las oksiasetilen ini atau las oksiful apapun itu sumber panasnya berasal dari api yang dipatik. Api itu bisa diatur berdasarkan tekanan dari gas yang dikeluarkan. Seperti itu. Ini adalah terkait pengelasan oksiasetilen. Masih banyak lagi ilmu terkait standar-standar untuk pengelasan oksiasetilen, silakan dicari sendiri. Oke, langsung saya bedakan dengan yang kedua, kita ngomongin las listrik. SMAW, las busur nyala listrik, shielded metal arc welding. Jadi ini adalah pengelasan dengan panasnya didapatkan dari adanya mekanisme busur listrik atau arc. Nah, mekanisme busur listrik ini terjadi karena adanya listrik. Jadi sumber panasnya berasal dari listrik, tidak ada pemati apinya. Seperti itu. Oke, metode pengelasan yang memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber panas. Arus listrik cukup tinggi dimanfaatkan untuk membuat busur nyala listrik atau arc sehingga dihasilkan suhu pengelasan yang tinggi sampai 4000 derajat. Mungkin yang baru-baru sekarang mesinnya kecil aja temperaturnya bisa sampai 6000 derajat. Sumber arus listrik digunakan dapat berupa DC, juga bisa AC, juga bisa AC DC sekarang. Oke. Macam-macam. Yang paling sering digunakan adalah las busur listrik elektrode terbungkus yang akan kita bahas. Yaitu las listrik yang biasanya ada di bengkel-bengkel, bikin pagar, bikin tralis, itu SMAW. Lalu yang banyakkan ada di industri, ada yang kedua ini, las busur listrik dengan pelindung gas, ya lebih sophisticated sedikit. TIG atau tungsten inert gas, MIG metal inert gas, CO2. Tuh. Lalu las busur listrik dengan pelindung yang bukan gas. Ini intinya sumber panasnya sama dari listrik, lalu memunculkan mekanisme busur. Oke, mekanisme busur sendiri
Nah, busur itu terjadi di antara benda kerja yang akan disambung. Ada gambarnya di sini. Nah, ini mekanisme terjadinya busur. Jadi bagian bawah ini adalah benda kerja sebagai katoda, lalu di sini adalah elektroda dari pengelasan, dia mesin las, dia sebagai anoda. Ketika dinyalakan maka akan terjadi lompatan-lompatan aliran elektron. Arus listriknya dia dari anoda ke katoda sehingga elektronnya balik dari katoda ke anoda. Maka akan ada lompatan-lompatan ion. Ini yang menimbulkan terjadinya kalau secara fisik kita bisa lihat terjadinya adanya percikan bunga-bunga api dan juga kilatan-kilatan cahaya. Nah, ini metode mekanisme pembentukan busur nyala listrik. Dari sini ini terbentuklah panas yang temperaturnya sangat tinggi sehingga bisa melelehkan logam. Untuk SMA sendiri elektrodanya dia juga berperan sebagai filler sehingga pasti akan meleleh dan mengisi kekosongan yang ada di sambungan lasan. Nah ini mekanismenya seperti ini. Terjadinya flux busur nyala listriknya ada di sini, lompatan-lompatan, maka terbentuk di sini karena temperaturnya tinggi, kawah logam cair. Bagian bawah ini dia mesti meleleh. Lalu disambung. Apabila arus listrik yang mengalir besar, butir-butir logam akan menjadi halus. Tapi jika arus listriknya terlalu besar, butir logam akan terbakar sehingga kampuhnya menjadi rapuh. Jadi settingan arus itu juga sangat penting pada saat pelaksanaan proses pengelasan SMAW. Gitu. Oke. Lalu yang ada lagi coba kita lihat di sini. Ini posisi mengelas. Kita coba lihat mesin las di sini ada ilustrasinya. Mesin las AC, DC dan AC DC. Ini berbagai macam dan jenis elektroda berdasarkan isinya dari apa saja dan juga dia diameternya berapa. Ini kode-kode ini ada di bungkus atau kotak dari elektroda itu dan bisa diklasifikasikan untuk keberuntukannya mau ngelas yang kayak gimana. Nah, ini contohnya posisi pengelasan di huruf X ketiga. Ini posisi pengelasan di bawah tangan, horizontal, vertikal. Nah, ada untuk angka keempat dia sumber arusnya dia AC atau DC bisa, khusus yang low hidrogen sodium dia khusus DC aja. Sudah ada tercantum di bungkus elektroda. Jadi elektroda pun dia disetting untuk posisi pengelasan yang seperti apa. Di sini ada Oke, nanti akan ada ilustrasinya. Sekarang kita ngikutin dulu aja. Safety equipment, welding room, ada ruang pengelasan. Di sini ada mungkin exhaust kali ya untuk menyerap udara-udara yang hasil pengelasan yang kotor diserap dikeluarkan. Wow, ini sudah canggih sekali, sophisticated sekali ini. Macam-macam welding helmet ini udah keren-keren ya, ada tengkoraknya. Nah, secara umum sih seperti ini ya, sangat gelap sekali dan kita secara normal tidak bisa melihat apa-apa. Kita bisa melihat ketika sudah muncul kilatan-kilatan cahaya. Tuh, jadi yang membuat skill tukang las atau welder itu sangat perlu banyak sekali latihan dan ada tekniknya. Itu karena kita nggak bisa lihat apa-apa di welding helmet. Welding glove berbagai macam dan jenis sarung tangan. Apron untuk menjaga tubuh dari percikan-percikan. Welding shoes, safety shoes, biasanya ada steel toe cap-nya, bagian depan, bagian belakang ada pelindung besinya, dan juga sole yang bersifat isolator sehingga tidak tersetrum ya, tidak kena arus listrik, dan juga nggak licin. Nah, ini keren sekali. Nah, ini yang berbahaya sekali ini ya, menggunakan sandal tanpa pengaman, tanpa glove, menggunakan kacamatanya nggak tahu kacamata apa, dia ditutupi sama koran. Nah, ini sangat berbahaya sekali ini. Kabel las, tang penyebit las, palu terak untuk dan sikat baja untuk mengetok permukaan rigi-rigi las, pahat, tang penjepit. Gerakan elektroda. Gerakannya pada saat proses pengelasan bisa gerakan zigzag, gerakan melingkar, gerakan segitiga. Oke, ini posisi mengelas, kita lihat gambarnya langsung aja. Oke, posisi 1F adalah ya secara umum di sini. Di bawah. Posisi 2F dia di atas bagian sini. Posisi 3F dia bagian samping, dilas dari bawah ke atas.
Untuk pipa sendiri ini 1G dia posisinya seperti ini, 2G dia posisinya dia, pipanya vertikal, ya kan. 6G pipanya dia posisinya 45 derajat. Oke, nah ini posisi pengelasan pipa G, kalau F itu plat, G itu pipa. Nih 1G standar, 5G dia posisinya dia dibalik, ngelasnya di atas kepala. Oke, secara umum itu informasi terkait pengelasan. Kembali silakan dipelajari lagi secara mendalam, terutama teori-teori terkait SMAW dan oksiasetilen, karena materi kita UTS itu nggak jauh-jauh dari situ. Oke, minggu depan pertemuan ke-7 itu adalah pertemuan saya berikan kuis, saya siapkan soal-soal yang berkaitan tentang pengelasan SMAW dan pengelasan oksiasetilen. Ini sebagai bekal teman-teman persiapan untuk melakukan UTS di minggu setelahnya. Jadi di minggu ke-8, tepatnya di antara tanggal 25 sampai 28 itu adalah pelaksanaan UTS. Di pelaksanaan UTS ini teman-teman akan menyelesaikan soal secara daring. Nah, untuk teknik pengelasan sendiri, soal UTS insya Allah tidak jauh-jauh dari apa yang akan kita kerjakan minggu depan. Jadi minggu depan juga selain untuk menyelesaikan kuis, juga itu merupakan kisi-kisi dari materi UTS 2 minggu lagi. Oke, sementara itu ingat jangan hanya mengandalkan dari saya, belajar mandiri, cari informasi dari sumber manapun. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.